Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Perkenalkan, saya Muhammad Abi Yusuf. Di sini saya sebagai moderator yang akan mengatur jalannya diskusi atau presentasi pada kali ini. Nah, di sini itu yang akan presentasi adalah kelompok 4 mengenai tema isu ekonomi dengan judul Ekonomi tradisional dalam bayang-bayang modernisasi digital. Sebelumnya, saya akan persilakan untuk memperkenalkan diri dari anggotanya masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Fatan Laskar Ramdhani. Perkenalkan nama saya Sultan Sabri. Perkenalkan, nama saya Amelia Andina Febrini. Saya Clara Pika Putri. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu gak sih kalau kelompok gelis itu apa? Di sini saya mau jelasin dulu kelompok gelis itu apa sih? Kelompok gelis adalah salah satu ikon daerah Tasikmalaya. Kelompok gelis ini bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga warisan budaya Tasikmalaya. Namun, karena arus modernisasi, kelompok gelis ini mulai terkikis zaman. Banyak generasi muda yang sekarang itu udah ngikutin perkembangan zaman, trennya zaman, ngikutin budaya barat, makanya kolom gelis itu terlupakan. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana perekonomian kolom gelis di Tasikmalaya dan dampaknya terhadap keluarganya, terhadap sekitar, dan terhadap budaya itu sendiri. Lalu selanjutnya disilakan kepada teman saya. Untuk permasalahannya yaitu yang pertama turunnya penjualan dari tahun ke tahun, yang kedua hilangnya pelanggan tetap termasuk pesanan instansi, yang ketiga pendapatan menurun. Nah, karena penjualannya juga menurun, jadi pendapatannya juga menurun gitu. Lalu yang keempat terkipisnya ikon budaya. Lalu untuk analisis masalahnya yaitu satu, produksinya itu manual berbasis keterampilan tangan. Yang dulu kuat karena dukungan lokal dan pejabat. Jadi kalau ada pejabat yang datang ke daerah Tasik itu pasti mereka tuh pesen kelom lewat penjual kelom begitu. Lalu untuk sekarang mah kalah oleh produk modern kayak produk sendal, fresh shoes yang kayak gitu. Lalu pasar tradisional yang makin sempit, yang membuat kelom jadi kurang diminati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan modernisasi. Tantangan modernisasi, perubahan gaya hidup dan tren fashion yang cepat, persaingan dengan produk yang murah massal, minim branding dan strategi digital, dan perjuangan online yang belum maksimal. Baik, untuk peluang ekonomi digital, di era digital kita punya peluang lewat marketplace seperti TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Media sosial juga sarana promosi yang efektif dengan branding yang bagus. Produk lokal bahkan bisa tembus ke pasar ekspor. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk solusinya ada beberapa solusi yang akan saya jelaskan, yang akan saya beritahu, yaitu revitalisasi produk, desain baru tanpa menghilangkan ciri khas, kolaborasi dengan desainer muda. Yang kedua ada modernisasi pemasaran, yaitu optimalisasi marketplace dan media sosial dan pembuatan konten kreatif. Yang ketiga ada dukungan pemerintah, yaitu pelatihan digital marketing dan event pemberdayaan budaya. Yang terakhir adalah pemberdayaan ekonomi, yaitu menjaga mata pencaharian dan ekonomi budaya. Dan untuk kesimpulan dari kolom gelis ini adalah kolom gelis merupakan identitas budaya sekaligus penopang ekonomi lokal. Namun penjualannya menurun karena kurangnya adaptasi digital. Dengan inovasi produk, strategi pemasaran digital, serta dukungan pemerintah, tradisi dan modernisasi dapat berjalan beriringan sehingga kolom gelis tetap hidup dan berkembang.
Baik teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 4, saya persilakan nanti boleh ketik di bawah kolom komentar. Di sini saya akan menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 4 tadi, bahwa kolom gelis merupakan sebagai salah satu ikon budaya Tasikmalaya memang tengah menghadapi tantangan yang cukup berat. Penjualan yang menurun dari tahun ke tahun, berkurangnya pelanggan tetap, hingga hilangnya pesanan dari instansi membuat posisi para pengrajin semakin terdesak. Apalagi di tengah gempuran produk modern yang lebih praktis, murah dan mudah ditemukan, kolom gelis seakan tersisih dari pasar. Namun, kondisi ini tidak lantas membuat para pengrajin menyerah. Mereka mulai mencari cara baru untuk tetap bertahan, salah satunya dengan memanfaatkan platform digital dan menjual produk melalui online. Upaya ini bisa menjadi langkah penting karena pemasaran digital membuka peluang menjangkau konsumen yang lebih luas, tidak hanya di daerah lokal, tapi juga ke pasar nasional bahkan internasional. Dengan strategi yang tepat, keunikan dan nilai budaya dari kolom gelis bisa lebih dikenal generasi muda serta pecinta produk etnik. Artinya, adaptasi terhadap perkembangan zaman bukan hanya sekedar strategi bertahan, tetapi juga jalan untuk melestarikan budaya lokal agar tetap hidup, relevan dan bernilai di tengah perubahan tren masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya dan kelompok 4 sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.